Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan fungsi eksponen matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya, setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi eksponen, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Sebelum kita ke materi, ternyata ada bab eksponensial yang kaitannya dalam perbaikan diri kita, yakni grafik hubungan sedekah dan rezeki. Di sumbu X dapat kita artikan dengan sedekah, kemudian di sumbu Y dapat kita artikan dengan rezeki. Makna hubungan antara sedekah dan rezeki selama yang kita peroleh itu semua pemberian dari Tuhan. Langkah awal yang harus kita lalui adalah yang pertama adalah mengevaluasi diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita merasa banyaknya masalah, kemudian sudah belajar, tapi kok belum paham-paham juga ya? Nah, itu bisa jadi semuanya adalah indikasi diri kita sendiri yang belum baik atau hilangnya keberkahan. Nah, caranya bagaimana agar kesulitan kita itu bisa dimudahkan? Caranya adalah belilah dengan sedekah yang kita keluarkan dengan rezeki yang berlimpah, seperti halnya grafik pertumbuhan yang arah panahnya selalu ke atas. Nah, kalau kita takut harta kita yang sedekahkan itu habis, maka kita tidak akan memperoleh rezeki, seperti halnya hukum peluruhan yang arah panahnya selalu ke bawah. Maka dengan motivasi ini, mulailah dengan diri kita bergerak mulai sekarang. Jika sudah merasakan keberkahan dalam diri kita, maka share ke teman-teman kalian yang belum bisa merasakannya. Hingga hari ini, jutaan orang terinfeksi virus corona di dunia. Bahkan, grafik kasus infeksi virus mendunia terus mengalami peningkatan. Seperti hal contoh sederhana saja, ada seseorang ini berinteraksi ke 3 temannya. Ini teman. Nah, satu orang ini ternyata menulari virus. Nah, pada fase selanjutnya, 3 orang tadi ini menulari juga ke teman yang lainnya. Menulari. Pertanyaan yang saya ajukan, berapakah orang yang tertular pada fase selanjutnya? Nah, untuk menentukan pada fase selanjutnya, maka kita perlu bantuan tabel yang sudah saya sediakan di sini. Dari data yang kita peroleh, kalau fase pertama 3, fase kedua 9, pada fase ketiga 27. Nah, tampak bahwa orang yang tertular itu memiliki bentuk pola. Nah, untuk menentukan polanya, maka kita misalkan saja N. N ini adalah banyaknya orang yang tertular virus. Karena ini polanya adalah 3, maka N sama dengan 3 pangkat N, di mana N kecil ini adalah fase penyebaran virus. Nah, kita coba masukkan ya N-nya ya. Kalau 3 fase ke 1, berarti kan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian N-nya kita rubah menjadi 2. 3 pangkat 2 sama dengan
9. Kemudian N-nya dirubah menjadi 3. 3 pangkat 3 menjadi 27. Sehingga untuk fase keempat sama fase ke-8 kita hitung bareng-bareng ya, bahwa 4 dipangkatkan 3 sama dengan 81. Kemudian 5 kalau dipangkatkan 3 hasilnya 243. 6 pangkat 3 729. 7 pangkat 3 2187. Kemudian 8 pangkat 3 6561. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapakah orang yang tertular virus pada fase ke-20? Sehingga 3 pangkat 20 itu sama dengan berapa? Untuk mencari hasil akhirnya, maka kita bisa menggunakan kalkulator. Ditulis hasilnya di bukunya masing-masing ya. Selanjutnya adalah ada sebuah grafik di sini. Manakah grafik fungsi yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang tertular virus jika proses penularannya terjadi terus-menerus? Nah, di sini ada grafik 1, grafik 2, dan grafik 3. Yuk, coba jawab, saya tunggu. Oke, yang tepat adalah di grafik 3. Kenapa di grafik 3? Karena dari grafik tersebut diperoleh yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang tertular virus jika proses penularannya terjadi terus-menerus adalah di grafik 3. Jika kita perhatikan peningkatan kasus pada setiap fasenya di tabel atas tadi, maka peningkatan jumlah orang yang tertular cukup signifikan pertambahannya, sehingga grafik 3 merupakan paling tepat untuk menggambarkan kondisi tersebut. Nah, kemudian untuk yang grafik 1 dan 2 gimana deskripsinya? Nah, kalian coba tulis di bukunya masing-masing. Ini yang akan kita pelajari. Kita kenalan dulu ya dengan definisi fungsi eksponen. Oke, di sini ada definisi fungsi eksponen, di mana sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan f(x) sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a lebih besar 0, a tidak boleh sama dengan 1, dan n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah bilangan sembarang. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk f(x) sama dengan n kali a pangkat x. Nah, ini selalu dipegang sampai bab fungsi selesai. Oke, untuk mendalami definisinya, maka kita perlu contoh soal. Kita lari ke contoh soal, di mana di sini ada pertumbuhan kelinci. Pertumbuhan kelinci, populasi pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun, dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai f(x) sama dengan 10 kali 3x adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Pertanyaannya, A. Berapakah jumlah kelinci mula-mula? B. Berapakah jumlah kelinci dalam 3 tahun? Kita jawab bareng-bareng ya.
Kita jawab mulai dari A. Berapakah jumlah kelinci mula-mula? Nah, kalau mula-mula berarti kan dia masih di titik start, atau kita umpamakan X-nya sama dengan 0. Oke, tadi di definisi kita sudah peroleh bahwa N dikali A pangkat X, ya, dimana fx itu kan sama dengan N dikali A pangkat X. Oke, N-nya berapa? N-nya adalah 10, kemudian A-nya 3, dan karena mula-mula maka X-nya 0. Oke, sekarang kita proses 3 pangkat 0, hasilnya adalah 1. 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi mula-mula kelinci ada 10 ekor. 10 ekor. Oke, pertanyaan selanjutnya yakni B. Berapakah jumlah kelinci setelah 3 tahun? Berarti nilai X-nya sama dengan 3. Nah, dengan rasio berapa di sini? Dengan rasio setengah tahun. Nah, kalau ada rasionya berarti kita bagi. Jadi rasio X sama dengan 3 dibagi setengah. 3 dibagi setengah sama aja 3 kali 2 sama dengan 6. 6 tahun. Oke. Nah, karena di sini ada rasio, berarti X-nya berubah menjadi 6 tahun. Kalau X-nya sudah tahu, kita substitusikan ke Fx. Fx sama dengan 10 kali 3, X-nya kita ganti 6. Oke, 10. 3 pangkat 6 itu sama dengan 729. Maka hasilnya 7.290 ekor kalau dihitung selama 3 tahun. Dengan sifat-sifat fungsi di sini, untuk sifat yang pertama, F selalu memotong sumbu Y pada 0,1. Maka dikatakan titik potong terhadap sumbu Y itu berada di titik 0,1, di mana X-nya 0 dan Y-nya 1. Kemudian F adalah F fungsi kontinu, sehingga yang dimaksud di sini adalah grafiknya ini selalu berkontinu. Jadi lurus terus sampai tak hingga atau kontinu. Kemudian sifat yang ketiga, sumbu X tidak pernah memotong oleh fungsi eksponen atau mendekati asimptot, di mana grafiknya ini selalu mendekati sumbu X. Nah, ini namanya asimptot. Jarak antara grafik yang di grafik fungsi dengan sumbu X ini selalu mendekati atau dikatakan dengan asimptot datar. F adalah fungsi satu-satu yang memiliki inverse, dan inverse dari fungsi eksponen adalah fungsi logaritma.
Kemudian F merupakan fungsi naik jika A lebih besar 1 dan F merupakan fungsi turun jika A lebih besar 1 atau kurang dari 1. Nah, kalau dikatakan fungsi naik nanti disebut dengan pertumbuhan eksponen. Kalau dikatakan fungsi turun nanti disebut peluruhan eksponen. Yang kali ini kita bahas pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Yang terakhir, sifat keenam, kurva Y sama dengan AX dan Y sama dengan 1 per A pangkat X adalah setangkup. Oke, itu merupakan sifat-sifat dari eksponen. Maka kita ke grafik fungsi fx sama dengan 3 dipangkatkan X. Sebelum kita menyinggung grafik fx sama dengan 3 pangkat X, terlebih dahulu kita lari ke permasalahan. Kita kan sudah tahu ya permasalahan yang kini lagi viral, yakni dari hari ke hari, fase ke fase, semakin banyak orang yang tertular COVID-19. Nah, kalau kita gambarkan di dalam grafik eksponen, ya ini gambarnya fx sama dengan 3 pangkat X, di mana X-nya adalah penyebaran virus. Nah, di fungsi eksponen ini ada 2 yang kita singgung, fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan eksponen. Kita mulai bahas yang fungsi pertumbuhan eksponen dulu. Apa sih fungsi pertumbuhan eksponen? Fungsi pertumbuhan eksponen merupakan kenaikan jumlah kasus perharinya yang memiliki faktor penggali yang bersifat konstan atau mendekati konstan. Nah, sepanjang interval waktu tertentu, pertumbuhan viral inilah yang memiliki penyebab adanya jumlah kasus secara eksponensial, seperti grafiknya fx sama dengan 3 pangkat X. Nah, ini awal dari definisi fungsi pertumbuhan eksponen. Sehingga kita dapat menyimpulkan fungsi pertumbuhan dapat kita tulis. Saya tulis dulu. Fungsi pertumbuhan dapat kita tulis menjadi fx sama dengan A pangkat X, di mana X ini eksponen. Dengan syarat A-nya harus lebih besar 1. Nah, A lebih besar 1 inilah faktor dari pertumbuhan. Faktor pertumbuhan. Nah, kita jabarkan A itu juga bisa kita cari menjadi 1 plus R, di mana R adalah laju pertumbuhan perselang waktu. Oke. Nah, untuk memperdalam definisi fungsi pertumbuhan, kita lanjut ke contoh soal di mana kita berpikir kritis. Jika banyak bakteri pada awal pengamatan adalah 50, 100, dan 200, bagaimanakah kalian memodelkan pertumbuhan bakteri tersebut? Karena bakteri itu kan berkembang biak menjadi 2 bagian, maka banyak bakteri di awal 50, pertumbuhan bakterinya bisa dimodelkan dengan fungsi fx sama dengan 50 dikalikan 2 pangkat X. 2 dari mana? Dari perkembangan bakteri. Nah, sebanyak 50 pengamat. Namun,
Jika banyak bakteri yang di awal itu 100, maka pertumbuhan bakterinya dimodelkan menjadi Fx sama dengan 100 dikali 2x. Jika banyaknya bakteri di awal adalah 200, maka pertumbuhan bakterinya dimodelkan menjadi fungsi Fx sama dengan 200 dikali 2x. Nah, inilah model-model untuk menulis pertumbuhan bakteri di soal berpikir kritis. Selanjutnya, kita masih ke contoh soal lagi untuk memperdalam materi pertumbuhan eksponen, di mana contoh soalnya adalah untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamati selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Pertanyaannya yang pertama, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fasenya. Karena pada awal pengamatan bakteri yang diamati berjumlah 30, sehingga 30 menit berikutnya dapat digambarkan sebagai pertumbuhan bakterinya. Misalkan saja X adalah fase pertumbuhan bakteri 30. Di sini untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, maka banyaknya bakteri yang diketahui sebanyak 30. Nah, misalkan kalau X-nya 1, berarti kan menjadi 60 bakteri. Kemudian kalau X-nya 2, berarti kan sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 30. Hasilnya 120 bakteri. Karena bakteri membelah 2 bagian. Kemudian di fase ketiga, X sama dengan 3, maka 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 4 kalikan 30 kan 120. 2 dari mana? 2 adalah X. Dan X adalah fase pertumbuhan bakteri. 30 dari mana? Setiap bakteri itu menghasilkan 30 bakteri. Nah, sekarang di fase ketiga, berarti 2 pangkat 3 dikalikan 30 sama dengan 240. Di fase keempat, 2 pangkat 4 dikalikan 30 sama dengan 480. Sehingga kita bisa menyimpulkan sebuah pola di mana Fx sama dengan 30 dikalikan 2 dipangkatkan X. Pola ini merupakan pertumbuhan bakteri yang tertera atau yang sesuai dengan soal yang diminta. Jadi kesimpulannya bisa dapat dimodelkan Fx sama dengan 30 dikalikan 2 pangkat 2x. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Gambarkan grafik pertumbuhan bakteri. Dari model Fx sama dengan 30 kali 2x, ini kita aplikasikan ke grafik fungsi ya. Kita aplikasikan ke grafik fungsi. Kita gambar dulu grafiknya, sumbu x dan sumbu y. Di sini ada 0, ada 2, 4, 6, 8. Kemudian di sini ada 200, 400, 800, 1200 sampai 2400. Kemudian
grafiknya kita kan naik, semakin naiknya fase maka nilainya semakin banyak kan, semakin naik juga kan, semakin naik fase maka nilainya semakin banyak, berarti grafiknya nanti ke bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, ini untuk menggambarkan grafik fungsi 30 kali 2x, 2 pangkat x. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pada jam kelima berapakah banyak bakteri baru yang tumbuh? Nah, pada jam kelima berapakah bakteri yang banyak tumbuh? Di sini aja. Oke, yang nomor 3. Kita jawab, jam kelima terjadi di fase ke-10. Ingat kembali, pembelahan itu terjadi 30 menit. Berarti kalau jam kelima berarti dia nyampe ke fase 10, sehingga X-nya kita ganti 10. Fx sama dengan F10. Nah, 30 kali 2 pangkat X. Nah, X-nya kita ganti 10. Sehingga 30 dikalikan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. 1024 dikalikan 30 sama dengan 30.720. Sehingga kesimpulannya, banyaknya bakteri yang tumbuh pada jam kelima di fase ke-10 adalah 30.720 bakteri. Oke. Selanjutnya kita ke materi peluruhan eksponen. Yang tadi merupakan contoh pertumbuhan eksponen. Sekarang kita berganti materi ke peluruhan eksponen. Definisi dari peluruhan eksponen, fx sama dengan n dikali a pangkat x dengan a lebih besar 0 dan a kurang dari 1 bilangan real dan x adalah bilangan sembarang. Dapat dimodelkan dengan matematika, y sama dengan b kali a pangkat x. Y sama dengan b kali a pangkat x, di mana x adalah eksponensial. X adalah eksponensial atau eksponen. Nah, selanjutnya B adalah jumlah awal. B adalah jumlah awal. Nah, syarat dari peluruhan eksponen adalah A lebih besar 0 dan kurang dari 0. A sendiri adalah faktor peluruhan, di mana A sama dengan 1 dikurangi R. R adalah laju peluruhan per selang waktu dan Y jumlah setelah selang waktu R. Dengan fraksi X sama dengan T per T besar. Oke. Itu merupakan definisi dari peluruhan eksponen. Sekarang pertanyaannya perbedaan ya. Tadi sudah membahas pertumbuhan dan baru ini saja kita membahas peluruhan. Apa sih bedanya pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial? Oke, pertumbuhan eksponensial adalah peningkatan nilai secara eksponensial. Namun kalau peluruhan
penurunan nilai dengan waktu secara eksponensial. Jadi perbedaannya peningkatan sama penurunan. Nah, untuk memperdalam lagi, kita bereksplorasi pada contoh berikut. Contoh soal di sini, obat panahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut terus berulang setiap jam. Pertanyaannya, berapa banyak dosis yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Maka kita jawab sebagai berikut. Dosis awal yang diketahui sebanyak 50 mikrogram. Kita tulis dosis awal sama dengan 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx dan Fx. Kalau kita modelkan dengan matematika sama dengan 50 dikali 1/2 pangkat X. Oke. Kemudian yang diminta adalah 1 jam, sehingga kita bisa menulisnya F1 sama dengan 50 kali 1/2 pangkat 1. Berarti 50 bagi 2, 25. Nah, selanjutnya kita ke 2 jam, berarti X-nya diganti angka bilangan 2. 50 dikali 1/2 pangkat 2. Oke, 1 pangkat 2 kan 1, 2 pangkat 2 4, 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Selanjutnya yang terakhir 3 jam, berarti F3. 50 dikali 1/2 pangkat 3 sama dengan 50. 1/2 pangkat 3 berarti kan 1/8. 50 bagi 8 sama dengan 6,25. Sehingga kesimpulan yang nomor 1, kesimpulan nomor 1, dosis pada jam pertama itu tersisa 25 mikro. Kemudian kalau 2 jam 12,5 mikrogram. Kemudian 3 jam 6,25 mikrogram. Kemudian model matematika yang dapat dinyatakan peluruhan dosis obat tersebut apa? Ya, sama dengan Fx 50 dikalikan setengah X. Karena setengah dari mana? Dari kalimat setengah dosis akan luruh dan dikeluarkan dalam tubuh. Jadi modelnya 50 kali setengah pangkat X. Oke, selanjutnya untuk materi pertumbuhan dan peluruhan eksponen sudah cukup sampai sini. Yang terakhir yakni contoh dari peluruhan eksponen. Apabila mulai dari awal sampai akhir ada yang belum paham, bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar. Semoga bermanfaat penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.